Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini kita dipertemukan lagi melalui ibadah online. Hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2020. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya ibadah kita yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat berkenan kepada Allah. Mari kita menyiapkan hati pikiran kita. Kita akan menyiapkan pikiran kita. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas air. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami diperkenan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah pagi. Dan kiranya apa yang kami lakukan melalui pujian penyembahan kami dapat berkenan kepadamu ya Tuhan. Terimalah pujian kami, penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Nyanyian pujian nomor 14, Puji Tuhan isi surga. Puji Tuhan isi surga, puji Allah Tuhanmu. Bulan, bintang dan sang surya nyatakan pujaanmu. Puji Tuhan yang bersabda, bumi turut perintahnya, hukumnya di alam raya yang berlaku selamanya. Puji Tuhan yang setiawan pada tiap janjinya, umatnya telah dimenangkan dari maut serta dosa. Puji Tuhan, pohon selamat dan masyurkan kuasanya. Langit, bumi, seluruh jagat muliakan namanya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan terus memuji Tuhan. Kita pujikan pujian nomor 13, nyanyian pujian nomor 13, Allah Bapa sumber kurnia. Allah Bapa sumber kurnia, ku memuja namamu. Sungai rahmat-Mu ya Bapa, memberi kidung dalamku. Ajar aku terus bermada, ya laksana malak-Mu. Karena kasih-Mu melimpah, bergembira hatiku. Kebajikan-Mu betapa meliputi hidupku. Kasih karunia-Mu Bapa, memberi damai di kalbu. Bila ku ingin menyimpang, lurus
luruskanlah jalanku, bila imanku bergoncang, curahkanlah kuasa-Mu. Sebelum firman Tuhan kita dengarkan, mari kita memujikan pujian "Kusiapkan hatiku Tuhan". Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami. Engkau masih mempercayakan kehidupan ini kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyembah, memuji nama-Mu, karena demikianlah seharusnya hidup kami berikan kepadamu di dalam penyembahan kami. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menolong kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7.
Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Nah, saya akan bacakan untuk saudara Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk anak-anak, memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam minggu ini saudara, sudah ada beberapa jemaat yang menanyakan kepada saya berkaitan dengan pembukaan tempat ibadah. Mereka rindu beribadah bersama-sama di gereja. Nah, saya memahami apa yang mereka rasakan. Itu mereka merasa sudah tidak tahan lagi berada di rumah, ibadah di rumah. Mereka merasa sangat perlu sekali dan sangat penting sekali untuk berada di rumah ibadah pada saat ibadah, bersama dengan saudara-saudara yang lain memuji menyembah Tuhan. Ini suatu hal yang wajar, karena setiap perubahan itu pasti membuat orang tidak nyaman. COVID-19 ini merubah segala sesuatu, merubah tatanan kehidupan, merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang biasanya kita bisa berkumpul dengan orang, kita tidak bisa berkumpul. Yang biasanya kita bisa bersekolah, bisa bekerja, kita harus berada di rumah. Dan yang biasanya kita bisa melakukan apa saja dengan terbiasa, dengan santai, tanpa menggunakan masker, tanpa menggunakan APD, kita sekarang harus menyesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang. Kita harus memakai alat pelindung diri kemanapun. Bahkan sekarang kalau tidak menggunakan masker, maka ketika kita naik sepeda motor kita akan ditilang. Nah, ini sebuah perubahan-perubahan yang membuat kita tidak nyaman, termasuk dalam ibadah. Saat ini kita ibadah secara online, itu bagi saudara mungkin di rumah tidak nyaman, bagi saya yang di sini juga tidak nyaman. Saya harus mempersiapkan segala sesuatu, saya harus bekerja tanpa kru dengan menggunakan alat yang seadanya, handphone, dan dengan menggunakan alat rekaman yang sederhana saja. Dan itu saya lakukan dengan mengedit sendiri, dan semua diperlukan waktu yang sangat lama, dari mempersiapkan firman sampai rekaman semuanya dipersiapkan lama. Nah, ini perubahan-perubahan ini membuat kita tidak nyaman, saudara. Membuat kita kesulitan untuk melakukan ibadah. Dan saudara yang ada di rumah juga pasti juga mengalami hal yang sama. Perubahan membuat kita tidak nyaman. Tetapi saudara, perubahan itu memang harus terjadi. Tanpa ada COVID-19, perubahan itu terus terjadi. Dengan adanya COVID, perubahan itu secara drastis terjadi di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang terjadi pada zaman pembuangan Babel. Ada perubahan besar yang terjadi yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel dulu berada di Yerusalem, berada di tanah kelahirannya, beribadah di sana, bekerja di sana, beranak cucu di sana, punya rumah di sana, dan hartanya semuanya ada di sana. Tetapi mendadak diserang oleh Babel dan diangkut ke Babel. Dan di sana mereka mendapatkan tempat yang baru, untuk mereka harus bertahan, karena mereka harus menyesuaikan pekerjaan, menyesuaikan kehidupan mereka, cara hidup mereka, terus kemudian komunikasi mereka. Sehingga
mereka mengalami yang namanya stres. Mereka meratap, mereka merasa bahwa wah nggak sanggup ini. Apalagi ditambah lagi dengan yang namanya perubahan di dalam kerohanian mereka. Dulu mereka harus beribadah di rumah ibadah, tetapi sekarang mereka harus beribadah tanpa rumah ibadah, tanpa yang namanya korban, tanpa yang namanya sebuah perayaan. Nah, perubahan-perubahan ini membuat mereka mengalami yang namanya stres. Mereka mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan mereka. Perubahan membuat mereka tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi merupakan kutipan dari surat yang dikirimkan oleh Yeremia, yang pada saat itu Yeremia berada di Yerusalem, yang mendengar kabar tentang keadaan orang-orang buangan yang ada di Babel. Sehingga Yeremia perlu memberi surat kepada mereka untuk menenangkan hati mereka. Dan sebenarnya bukan hanya untuk menenangkan, itu memang adalah penghiburan dari Allah sendiri. Karena di ayat 4 dikatakan, demikian beginilah firman Tuhan semesta alam. Jadi apa yang dituliskan Yeremia itu merupakan firman dari Tuhan. Nah, apa yang difirmankan oleh Tuhan? Yang difirmankan oleh Tuhan dari ayat 4 sampai ayat 7, paling tidak ada dua hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, Tuhan menginginkan masyarakat Israel, orang-orang Israel yang dibuang ke Babel, menjalani kehidupan mereka secara normal. New normal, ini juga new normal, saudara. Yang pertama, hidup secara normal dengan keadaan yang baru. Mereka diharapkan di dalam ayat 4 supaya di ayat kelima supaya mereka mendirikan rumah untuk didiami, membuat kebun untuk dinikmati, dan juga mengambilkan istri untuk anak-anak mereka supaya mereka terus dapat bertambah. Dan juga mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota. Mereka hidup normal seperti orang Babel kebanyakan. Mereka bekerja, mereka berumah tangga, dan mereka juga harus mengusahakan kesejahteraan kota. Berdoa bagi mereka, bagi Babel, dan ya hidup seperti orang Babel. Ini adalah keadaan yang baru yang harus mereka terima, bukan dengan stres, bukan dengan meratap, bukan dengan mengeluh, tetapi kita terima dengan ucapan syukur. Harapan Allah, harapan Nabi Yeremia demikian, supaya mereka bisa menikmati kehidupan mereka. Nah, saudara, itu yang pertama, memasuki tatanan kehidupan yang baru, harus menyesuaikan diri, menikmati kehidupan. Sama seperti kita, sekalipun kita saat ini sudah masuk new normal, kita bisa beraktivitas walaupun masih dalam keterbatasan. Kita menggunakan masker, kita menggunakan alat pelindung diri, dan ketika kita pulang ke rumah, kalau kita dari luar, kita harus cuci, membersihkan diri kita pribadi. Dengan demikian kita juga bisa ikut berpartisipasi menekan penyebaran virus corona. Nah, saudara, apa yang kita alami saat ini juga kehidupan normal yang baru. Kita berusaha untuk hidup normal, tetapi dengan keadaan yang baru. Kita sedang berdampingan dengan yang namanya COVID-19. Sehingga keadaan kita ya harus menggunakan alat pelindung diri, supaya melindungi diri kita dan keluarga kita. Ketika new normal diadakan, orang-orang tidak tahu arti new normal, sehingga mereka hidup dan menjalani kegiatan aktivitasnya dengan sembarangan. Mereka pikir mereka sudah bebas dari corona, tapi ternyata tidak. Akhirnya ketika mereka dengan sembrono untuk melakukan aktivitas, yang terjadi justru angka orang-orang yang terkena terinfeksi virus COVID malah naik, saudara. Ini yang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa new normal itu sebenarnya tujuannya itu untuk
menstabilkan perekonomian Indonesia, untuk membangkitkan perekonomian atau tidak, supaya perekonomian Indonesia tidak mengalami krisis sehingga diberlakukan new normal. Bukan karena kondisi sudah aman dari virusnya tidak ada, itu bukan. Virusnya masih ada. Sehingga kita tetap harus memakai protokol kesehatan. Nah, marilah kita hidup normal seperti biasa dengan menggunakan alat pelindung diri, karena kita hidup normal di keadaan yang baru, keadaan yang ada virus di sekitar kita. Maka kita perlu bijaksana untuk menjalani aktivitas kita. Lalu yang kedua, saudara, yang kedua di ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di sana ada kata berdoalah kepada Tuhan. Saudara, di awal tadi sudah saya sampaikan ada perubahan yang terjadi. Peribadatan mereka itu sudah berubah. Karena dulu di Yerusalem ada imam, ada korban, ada tempat untuk mempersembahkan persembahan mereka, ada bait suci untuk mereka berkumpul, tetapi harus berubah dengan tidak ada apa-apa. Hanya ada umat saja dan hanya ada Tuhan saja. Jadi yang harus mereka lakukan selama mereka di dalam pembuangan, ibadah yang mereka lakukan hanya berdoa. Di sini katakan berdoa, memang ada puji-pujian dan lain-lainnya. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan berdoa, sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan sebuah esensi di dalam ibadah. Esensi dalam ibadah adalah hubungan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Bukan perayaan. Perayaan adalah ekspresi dari hubungan dengan Tuhan. Pujian adalah ekspresi karena hubungan dengan Tuhan baik. Karena kalau kita puji Tuhan tanpa hubungan, memuji Tuhan tanpa memiliki hubungan baik dengan Tuhan, itu juga percuma. Pujian kita tidak dari hati, karena pujian kita hanya ingin memuji saja. Ingat, pujian kita seharusnya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita. Sekalipun dampaknya kita akan berbahagia atau bersukacita, tetapi semua yang kita lakukan seharusnya bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika di dalam ibadah yang baru, kita perlu memegang esensi yang Tuhan ajarkan di ayat yang ke-7, yaitu hubungan. Tuhan ingin memiliki hubungan yang baik dengan kita, manusia. Berdoa itu hubungan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari selama kita berada di rumah kita masing-masing, kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya melihat handphone atau melihat laptop, lalu kita melihat ibadahnya saja, tidak. Tapi kita benar-benar mengikuti ibadah itu. Bersama-sama berdoa, bersama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak sambil lalu saja. Karena esensi dari ibadah itu hubungan. Bukan hanya melihat saja. Kita masuk ke dalamnya, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada hubungan. Bersyukur kita sudah di zaman modern, kita menggunakan teknologi. Di zaman itu tidak ada teknologi, jadi yang mereka lakukan langsung pribadi dengan Tuhan. Dan mungkin mereka berkumpul dengan teman-teman atau saudara yang lain, mereka bisa. Tetapi ingat, orang Yahudi itu sangat menghargai yang namanya bait Allah. Tanpa bait Allah mereka meratap. Sampai sekarang, karena bait Allah sudah dihancurkan, sampai sekarang bangsa Israel harus menghadap tembok ratapan. Tembok mereka menyebutnya bukan ratapan, tapi kita menyebutnya tembok ratapan. Karena mereka berharap meratap karena temboknya sudah runtuh, mereka berharap akan dibangun lagi tembok Yerusalem, bait Allah yang ketiga. Nah, saudara, kita perlu memahami esensi ibadah yang sejati, bukan gedungnya, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah. Tidak peduli kita di rumah, tidak peduli kita menggunakan handphone, tetapi kita perlu menjalin hubungan pribadi dengan Allah dengan secara sungguh-sungguh. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, keadaan sudah berubah, tidak terelakkan,
Mau tidak mau, suka tidak suka, keadaannya ya sudah berubah. Yang perlu kita lakukan adalah kita menyesuaikan diri kita. Kita tetap menggunakan protokol kesehatan di dalam melakukan kegiatan, dan juga kita tetap berada di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Ibadah juga kita tunda dulu, tidak perlu kita kumpul-kumpul lagi, saudara. Nanti pada waktunya pasti kita akan kumpul. Saya juga berharap demikian, saudara. Jadi kalau ada jemaat yang bertanya kapan dibuka, saya menjawab belum. Sekalipun ada surat edaran dari pemerintah, dari Menteri Agama dan juga dari pemerintah Surabaya. Tetapi di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat-syarat yang kita sendiri, saya rasa kita belum siap. Nanti pada saatnya kita akan siap untuk memenuhi, tapi saat ini kita belum siap, dan kita perlu menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari sumber daya manusianya, sumber daya gerejanya, dan juga ya segala sesuatu, banyak hal yang kita persiapkan. Pada suatu saat nanti kita akan tetap melakukan kegiatan kembali. Oleh sebab itu, mari kita bersabar di dalam keadaan yang seperti ini, new normal, keadaan yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang kami dengarkan, dan biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi nasihat dalam hidup kami untuk mensyukuri anugerah Tuhan. Sekalipun kami saat ini berada dalam kondisi new normal, sekalipun kami masih berdampingan dengan yang namanya virus, tetapi biarlah Tuhan akan membuat kami terus bersyukur kepada Tuhan, karena anugerah-Mu melimpah terhadap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berikanlah kesabaran kepada kami, berikanlah rasa syukur kepada kami untuk terus menjalani kehidupan ini dalam keadaan yang baru ini, new normal. Kami harus hidup dengan protokol kesehatan, dan juga kami mengurangi perkumpulan, termasuk kami harus bersabar untuk menunggu waktu yang tepat di mana kami harus berkumpul lagi untuk beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan, kami mohon kekuatan Tuhan, kami mohon penghiburan dari Tuhan untuk kami dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk bangsa kita akan berdoa untuk gereja kita, dan kita berdoa untuk setiap pergumulan pelayanan kita. Saat ini sebelum kita berdoa, kita akan mempersiapkan hati pikiran kita dengan menyanyikan lagu nyanyian pujian nomor 129, Jangan Aku Dilalui. Jangan aku dilalui, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Singgahi, jangan terus lalu. Di depan tahta rahmat-Mu aku menyembah, jadikan teguh imanku, Tuhan tolonglah. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi,
baik di bumi, siapa bandingmu? Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati kehidupan ini bersama dengan keluarga dalam keadaan new normal ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan punya rencana atas kehidupan kami dan atas keadaan di dunia ini, sehingga ketika Engkau menghadirkan segala sesuatu di dunia ini, itu semua Engkau punya maksud dan tujuan. Dan saat ini kami bersyukur ya Tuhan atas keadaan di Indonesia ini dalam keadaan new normal. Kami bersyukur dengan kebijakan pemerintah, Tuhan sudah menggerakkan masyarakat untuk kembali lagi bekerja dan melakukan kegiatan seperti semula, walaupun harus memakai protokol kesehatan secara ketat. Dan kami berdoa biarlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini, Tuhan akan bangkitkan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga Indonesia terhindar dari yang namanya krisis ekonomi akibat COVID-19. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk masyarakat, supaya masyarakat bangsa Indonesia ini terus memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan dan juga pentingnya kehidupan di dalam keadaan new normal ini. Mereka harus memberikan yang terbaik bagi keluarga mereka dengan menjaga keluarga mereka, menjaga diri mereka dengan alat pelindung diri, supaya dengan demikian tetap dapat mencegah penularan atau mencegah penyebaran virus COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, kami terus mendukung pemerintahan kami dalam kebijakannya dan juga dalam segala program-programnya. Kami berdoa supaya apa yang menjadi tujuan dan harapan dari pemerintah Indonesia dapat tercapai. Kami berdoa untuk pemimpin kami, biarlah Tuhan memberi kesehatan kepada mereka di dalam mereka menjalankan tugas amanat yang diberikan kepada mereka ya Tuhan. Juga untuk pemimpin di Surabaya, Wali Kota Ibu Tri Risma, kiranya akan memberkati, berikan kesehatan kepada beliau dan juga para pemimpin yang lainnya, supaya dapat bekerja sama untuk membangun Surabaya ini menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja-gereja, baik yang saat ini sedang membuka pelayanannya, sudah membuka pelayanannya untuk ibadah di gedung gereja, maupun yang belum memungkinkan dan harus beribadah secara online. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka semuanya, apapun yang dilakukan, biarlah dapat menyenangkan hatimu dan juga dapat menjadi sarana bagi jemaat untuk bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di Simolangit. Kami berdoa terus Tuhan akan menolong memberkatinya ya Tuhan. Tuhan akan menolong pergumulan mereka. Kami berdoa saat ini untuk Ibu Lina, Ardi, Maura yang saat ini sedang berduka karena orang tua yang dikasihi, nenek yang dikasihi meninggal dunia. Tuhan kiranya akan memberikan penghiburan dalam keluarga besar mereka, kekuatan dari Allah akan menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit kelemahan fisik. Kami berdoa untuk Ibu Mardi yang beberapa waktu lalu harus masuk di rumah sakit, tetapi saat ini ada kabar beliau sudah ada di rumah. Kiranya Tuhan akan menolong terus memulihkan kesehatannya ya Tuhan. Juga Pak Mardi di masa lansianya, Tuhan kiranya memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Mur yang saat ini juga dalam kondisi yang lemah fisik karena kesulitan untuk berjalan. Tuhan kiranya akan menolong, memberkatinya ya Tuhan, menjamah sakit penyakitnya, serta memberikan kekuatan ya Tuhan untuk bertahan di dalam kondisi tersebut.
dan berharap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Mo dalam pemulihan juga, Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan di perutnya dan juga di kaki dan tangannya yang mengalami sakit ya Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Juga kami mengingat Bapak Adi, Bapak Yono yang juga mengalami sakit jantung. Kami mohon supaya Tuhan juga akan memberi kekuatan dan pengharapan dalam hidup mereka ya Tuhan. Serta Tuhan akan memberikan kesembuhan supaya mereka terus dapat bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Robert yang sampai saat ini masih terbaring di tempat tidur. Kami mohon supaya Tuhan juga akan menguatkan imannya, juga Tuhan akan memberkati, memelihara kehidupannya ya Tuhan. Juga keluarga besar yang merawatnya, Tuhan juga memberikan kesanggupan dan juga memberikan kekuatan untuk terus dapat merawat Bapak Robert. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan Simolangit yang sampai saat ini belum kami buka karena banyak hal yang menjadi pertimbangan ya Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan akan terus memberkati Simolangit. Kedepannya nanti ya Tuhan, kami akan membuka tempat ibadah ini untuk kembali lagi bersama-sama dengan jemaat untuk memuji menyembah Tuhan di gereja ini. Tuhan kiranya akan memberkati segala pelayanan kami ke depannya ya Tuhan. Pelayanan rutin yang kami lakukan, sekolah minggu, jam doa, doa anak, dan juga pelayanan ibadah serta doa Rabu. Tuhan kiranya akan memberkati semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami dalam penginjilan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pakal, untuk Babatan, untuk pelayanan untuk Pelosok Timur. Biarlah Tuhan akan juga memberkati ini semuanya. Tuhan akan menolong untuk menguatkan hati dan juga iman jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami, baik di Simolangit, Pakal, di Babatan, dan juga di Pelosok Timur. Tuhan, kami berdoa ke depannya, biarlah Engkau terus memberikan semangat kepada kami ketika kami buka pelayanan dan kami kemudian akan melakukan pelayanan-pelayanan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk Kak Nisa, rencana tanggal 20 akan kembali untuk bergabung dengan kami lagi untuk melayani. Tuhan kiranya akan memberkati Kak Nisa ya Tuhan. Tuhan akan menolong setiap pergumulannya dalam perkuliahannya dan juga di dalam pelayanannya nanti pada saat liburan. Kami berdoa untuk Yosua Masaro yang ada di Semarang. Tuhan memberkati, Tuhan menolong hamba Tuhan yang Kau pilih ini ya Tuhan. Tuhan kiranya akan terus memberkati segala pekerjaan pelayanannya dan juga setiap studinya. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini menyerahkan jemaat Tuhan yang mengalami permasalahan hidup di rumah mereka masing-masing, pekerjaan, ekonomi, dan juga permasalahan yang lain. Kami mohon Tuhan akan turun tangan supaya Tuhan akan ikut campur di dalam menyelesaikan dan mengatasi segala permasalahan mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan di dalam pergumulan hidup. Dan kami berdoa untuk jemaat yang saat ini membutuhkan pasangan hidup. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka dan memberikan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami minta, banyak hal yang kami sampaikan kepadamu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan mengerti, Engkau yang akan mempedulikan setiap doa dan pergumulan kami yang terucap dan yang tidak terucap. Dan saat ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.